Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Hafiz Dani Wicaksono. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Balik lagi di konten pamor, pengalaman horor naik motor. Konten pamor kali ini menceritakan tentang kejadian kecelakaan yang dialami oleh narasumber. Tapi karena gua nggak bisa buat ngundang dia dan dia juga merahasiakan identitasnya, jadi gue akan ceritakan dari sisi ketiga. Jadi kok jatuh. Nah, jadi cerita ini dialami oleh salah satu bikers ya, yang pernah ngobrol bareng sama gue juga. Dia cerita panjang dan gue izin untuk menceritakan juga ke video kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang pemuda bernama Ben. Ben ini kerja di daerah Tangerang dan dia tinggal di Bogor. Jadi pada suatu waktu Ben ini berangkat kerja, karena dia kerja itu jam 8 pagi, tetapi pada saat itu dia kesiangan, jadi dia baru bangun sekitar jam 7 pagi. Karena perjalanan dari Bogor ke Tangerang ini lumayan jauh menggunakan motor, akhirnya si Ben ini terburu-buru, dia mandi secepat mungkin, dia nggak sarapan dan dia langsung tancap gas. Karena pada hari itu sangat penting, dia harus ada meeting sama teman-temannya, teman kerjanya. Jadi dia ngebut dari Bogor sampai ke Tangerang. Saking ngebutnya dia, semua lubang di jalan pun semua dihajar oleh dia, karena yang dia pikirkan adalah yang penting gue jangan sampai telat. Akhirnya dia ngebut secepat mungkin. Bahkan beberapa kali dia hampir menyenggol pengendara lain. Dia juga sempat nyesel sih kenapa dia harus ngebut-ngebut kayak gitu. Sebenarnya secara logika juga 1 jam dari Bogor ke Tangerang itu nggak mungkin banget. Karena itu tuh jaraknya udah lumayan jauh, ya pasti paling-paling minimal ya 2 jam lah kalau ke sana. Nggak mungkin banget kalau cuma sejam ya. Akhirnya si Ben ini sempat kayak kehilangan kesadaran karena saking dia fokus pengen cepet-cepet sampai. Dia pun saat berada di daerah tersebut ada sebuah pembangunan flyover pada saat itu. Nah, dia tuh saat di flyover dia mau ngambil ke bawah flyover, tetapi karena posisinya dia ada di kanan, dia akhirnya agak susah. Akhirnya dia masuk gini kiri. Tiba-tiba di depannya dia ada ojek online yang tiba-tiba nyebrang aja. Dia mau ojek online-nya memotong dari kiri langsung mau masuk ke flyover. Sedangkan Ben pun kaget. Kecepatan saat itu dia bilang 120 km per jam. Itu sangat cepat kalau menurut gue. Apalagi dengan motor sport. Emang ya namanya juga motor sport, pasti bawanya juga kencang, dan 120 itu dalam jarak yang dia bilang hanya sekitar kurang lebih 100 meter nggak akan bisa kerem. Dia dari jauh sudah memprediksi, wah bakal nabrak nih. Akhirnya dia ada 2 pilihan. Kalau dia tabrak ke tukang ojek online-nya, dia pun nggak apa-apa, motornya sudah jelas hancur pasti. Menabrak tukang ojek online kayak gini tabrakannya. Tapi si ojek tersebut bakal lebih parah karena menerima impact dari motor tersebut. Dan bisa-bisa mungkin tukang ojeknya yang meninggal karena itu kencang banget. Tukang ojeknya motong, dia gini. Tapi karena dia nggak mau berurusan, dalam arti kalau misalnya terjadi tabrakan terus tukang ojeknya kenapa-kenapa, bisa jadi dia akan diurus ke kepolisian. Akhirnya dia pun merasa bahwa enggak deh,
gue yang harus ngalah di sini. Nah akhirnya dia dari jauh dia ngerem. Dia udah menggunakan engine brake, udah ngerem depan, rem belakang diinjek juga, coba nggak dapat karena saat itu kecepatan 120. Dia saat mendekati tukang ojek online, akhirnya dia pun langsung tarik rem depan secara langsung dan secara paksa. Karena motornya dia belum menggunakan sistem ABS, akhirnya dia pun terjungkal ke depan seperti ini. Motornya salto, lalu dia juga salto. Tukang ojeknya nggak apa-apa karena saat di depan tukang ojek dia langsung terbalik gini. Di situ dia langsung tidak sadar dan benar-benar itu kecelakaan yang parah. Jadi dia langsung cerita ke gue bahwa kendaraannya apa aja sih yang rusak. Jadi karena rem depannya dipaksa ngerem terlalu kencang, sampai-sampai oli remnya jebol. Oli rem jebol dan master remnya juga patah, semua patah. Lalu setelah itu bodi semua hancur, rangka juga banyak, ada beberapa yang bengkok. Tapi jangan pikirin motornya, orangnya kayak gimana. Dia mengalami patah di bagian kaki kanannya karena posisinya itu salto, dia salto melewati si tukang ojek online ini. Akhirnya lututnya itu mengalami patah di kedua bagian, dan yang kaki kiri engkelnya juga patah juga karena dia jatuhnya berlutut, dan sini juga dia numpu badan, akhirnya sini juga patah nih. Akhirnya semua dipen badan dia, sininya sobek dia. Cukup parah sih kalau menurut gue, bukan cukup lagi tapi parah banget sampai benar-benar seperti itu. Dan dia bahkan sampai sempat berpikir bahwa kayaknya gue bakal meninggal nih gitu. Akhirnya dia pun baru siuman setelah 2 hari dirawat, dan dia sudah menemukan bahwa badannya udah hancur. Tapi dia tetap dia langsung berpikir bahwa tukang ojek ini nggak apa-apa gitu. Dia akhirnya menanyakan kabar tukang ojek online tersebut. Tapi ternyata saat dia nanya ojek online gimana Pak ke si bosnya yang menolong dia, terus bosnya bilang ojek online siapa, kamu kecelakaan tunggal, kata dia. Kecelakaan tunggal gimana, saya kan yang ngindarin ojek online yang nerobos jalan. Terus si bosnya pun bilang, kata saksi mata kamu tidak menabrak siapapun, jadi kamu tiba-tiba ngerem mendadak, gak tahu ada apa gitu. Ternyata menurut saksi kejadian bahwa saat itu gak ada tuh tukang ojek online itu. Mungkin itu hanya halusinasi si Ben sendiri, ataupun ya mungkin karena pikiran lagi kacau ya, jadi buru-buru. Jadi mungkin apapun yang dia lihat di situ ya dia pikir itu nyata. Jadi menurut semua saksi di tempat kejadian bahwa tukang ojek online itu nggak ada. Jadi nggak tahu deh Ben itu ngindarin apa sebenarnya. Singkat cerita, saat Ben tahu kejadian itu, dia itu cukup syok lah. Dia langsung agak nyesel, kenapa nggak gue tabrak aja, kata dia. Karena yang dia lihat itu benar-benar fisiknya seperti tukang ojek online yang motong jalan, padahal tuh nggak ada. Dia akhirnya dapat cerita setelah 5 hari di situ, dapat cerita bahwa ada tukang ojek online yang mengalami kecelakaan juga di sana. Tukang ojek online tersebut bahkan meninggal tepat di bawah flyover tersebut. Jadi sebenarnya yang dia pikir bahwa ini pasti beda nih tukang ojek online dia sama ini. Ternyata menurut kabar, si tukang ojek online yang mengalami kecelakaan ini, yang bahkan sampai meninggal, dia juga mengalami kecelakaan bahwa menghindari orang nyebrang.
padahal nggak ada. Jadi sama kejadiannya, ngebut, ngerem mendadak, terus nabrak. Dan orang semua mengklaim bahwa itu kecelakaan tunggal juga. Dari situ si Ben mulai berpikir lah, dia hampir menjadi tumbal proyek. Setelah kejadian Ben siuman, dia akhirnya kembali motoran dan dia sudah sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Dan sampai saat ini flyover tersebut juga alhamdulillah belum ada lagi korbannya. Semoga aja sih nggak ada lagi. Dan ya pokoknya intinya kita harus tetap stay safe di jalan. Sepertinya cerita dari Ben sampai sini aja. Dan menurut gue yang menjadi sorotan utama adalah yang penting kita harus tetap safety di jalan, harus tetap hati-hati, jangan pernah ngebut, dan juga pakai safety gear yang proper, helm minimal SNI, kalau bisa full face, terus pakai jaket yang lumayan tebel kayak gini. Contoh ini jaket juga pernah menyelamatkan gue kecelakaan tuh, masih ada bekas goresannya. Pakai jaket proper, terus celana panjang, sepatu udah pasti, dan sarung tangan. Dan yang paling penting ya tetap jangan pernah sampai overspeed, karena di jalanan kita nggak tahu ada bahaya apa. Jangan lupa juga berdoa sebelum berkendara pastinya. Sepertinya itu aja yang dapat gue ceritakan pada video kali ini. Jika kalian punya cerita yang sama ataupun pengalaman yang mirip-mirip mau dibahas juga, bisa kirim ceritanya di kolom komentar Instagram gue atau DM Instagram gue. Dan sepertinya video sampai sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, komentarnya komen aja di kolom komentar. Jika belum subscribe channel Hafiz Dani, silahkan di subscribe, tekan juga tombol loncengnya, dan sampai jumpa juga di video berikutnya. Dadah.